Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya teman-teman. Kembali lagi bersama channel Jonaan Setibang Nugraha, yang dimana seperti biasa membahas tentang gangguan asam lambung ya, kemudian anxiety disorder dalam artian kecemasan yang sangat mengganggu aktivitas sehari-hari kita ya, dalam artian kecemasan yang sangat berlebih ya teman-teman, bukan cemas pada normalnya seperti itu. Kemudian psikosomatis dan GERD ya teman-teman, seperti itu. Nah, di channel Jonaan Setibang Nugraha ini saya membahas keempat itu ya, tetapi namun sangat dominan ya, sangat dominan saya membahas tentang di anxiety disordernya ya, atau kecemasan yang berlebihnya sesuai dengan pengalaman saya sendiri teman-teman. Karena sekali lagi saya berbicara di sini bukan ahli dokter atau ahli medis ya, bukan psikoterapi, kemudian psikiater, psikolog dan lain sebagainya. Di sini menyampaikan saya hanya seorang yang mengalami kecemasan yang berlebih sehingga menimbulkan gangguan pada asam lambung ya teman-teman, dan menimbulkan banyak sensasi ya teman-teman, dari mulai kelayangan, kemudian berdebar-debar, kemudian napas pendek, kemudian dada cenut-cenut, dan mungkin dan lain sebagainya. Masih banyak 1001 sensasi lah peribahasanya, seperti itu teman-teman. Nah baik, mungkin pembahasan di kali ini saya membahas tentang menjawab komentar-komentar yang ada di channel saya ya di sini, dan saya jawab sekemampuan saya dan mungkin sebisa saya teman-teman, dan mohon maaf jikalaupun ada salah kata ataupun salah pengertian ya dari penyampaian saya teman-teman, karena saya hanya manusia biasa. Nah, mungkin sebelum ke pokok pembahasan, saya meminta kepada kalian untuk mengulurkan tangannya seperti mensubscribe ya channel Jonaan Setibang Nugraha. Mudah-mudahan channel saya ini lebih berkembang dan intinya berguna untuk orang yang membutuhkan ya, untuk orang banyak teman-teman. Dan terima kasih yang masih standby di 870 subscribe ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk kalian teman-teman yang sudah subscribe secara tidak langsung. Kalian telah bersedekah atau memberikan dukungan kepada channel Jonaan Setibang Nugraha ini lebih berkembang ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang mungkin kalian berikan mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehat ya, karena sehat itu mahal. Nah baik teman-teman, mungkin seperti itu ya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, saya mohon jangan lupa di subscribe dan tonton videonya dari awal sampai akhir, siapa tahu sangat bermanfaat ya, amin ya robbal alamin. Jangan di skip ya teman-teman. Nah baik, di kesempatan yang mungkin malam hari ini saya berbagi kepada kalian, di sini ada teman kita yang mungkin menanyakan atau bertanya atau mau mencurahkan isi pikiran atau hatinya ya teman-teman. Di sini ada Ambuyanti 9172 ya, di sini mengomentari pada video solusi mengatasi dada berat ya teman-teman. Nah di sini gak kuat mas, keluar jalan kaki lemes banget mas. Nah di sini teman-teman pada umumnya yang menderita kecemasan berlebih atau anxiety disorder ya teman-teman, seringkali mengeluhkan lemas, letih, lesu lah, seperti itu teman-teman. Begitupun juga saya pada waktu dulu ya teman-teman merasakan seperti itu, namun kesini ya secara dibiasakan berolahraga, gerak, stretching pelan-pelan lah, nggak harus pakai yang berat-berat teman-teman. Nah kesini alhamdulillah bisa keliling komplek, keliling perumahan, kemudian lari-lari kecil ke sananya teman-teman. Jadi ya intinya teman-teman, kalau misalkan kita mengeluh terus ya tanpa praktek ya mau kapan kita bisa bangkit, intinya seperti itu teman-teman ya. Nah di sini gak kuat mas, keluar jalan kaki lemas banget. Terus terang saya pun dulu merasakan, jangankan keluar rumah ya, jalan-jalan di luar rumah, di dalam rumah pun saya selalu merasakan capek ya gitu. Mau ngomong banyak pun capek ya teman-teman. Jadi lemah, letih lah, lesu gitu teman-teman, apalagi kalau jalan keluar. Tapi ya kuncinya teman-teman, kita harus
makan yang teratur ya, makan yang teratur, kemudian dari menu makannya, jam makannya, seperti itu, jangan telat makan, seperti itu teman-teman. Nah kemudian kalau misalkan itu sudah terpenuhi ya, usahakan untuk sedikit-sedikit ya teman keluar gitu ya, jalan kaki ataupun stretching ya. Kalau misalkan belum bisa di luar rumah ya di dalam rumah aja nggak apa-apa, stretching dikit-dikit. Kalau misalkan nanti ada perubahan gitu ya, nah keluar gitu sambil berjemur, olahraga stretching ataupun lari-lari kecil gitu ya teman-teman, silahkan. Itu sih, jadi kita itu membiasakan lagi gitu. Itu yang dirasakan oleh saya itu lemas kalau keluar jalan kaki itu karena ada kecemasan, ada gelisah, ada was-was, ada panik, ada cemas, seperti itu, ada bimbang. Jadi takut kejadian awal kita terkena panic attack itu takut terulang karena di pikiran kita sudah terekam lah seperti itu ya. Jadi ada rasa trauma sih intinya gitu, trauma menurut saya ya, pandangan saya. Tetapi kalau misalkan berbeda ya silahkan. Kalau pandangan saya itu ada rasa trauma ya teman-teman, takut terulang lagi kejadian yang mungkin dulu pas awal-awal kita terkena sakit ini teman-teman, panik seperti itu sih yang saya rasakan teman-teman. Jadi bagaimana mas caranya ya, caranya teman-teman ya seperti itu. Jadi harus dibiasakan lagi, biasakan pelan-pelan, dikit-dikit, berolahraga lagi, praktek lagi. Nanti juga lambat laun kita bisa melihat ya, oh dulu itu saya nggak bisa keluar rumah, oh sekarang saya udah bisa. Dulu nggak bisa olahraga, oh sekarang bisa pelan-pelan olahraga. Jadi melihat perkembangan itu dari situ ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tidak dibiasakan ya, kapan kita mau bangkit, kapan kita mau bisa ya teman-teman, seperti itu. Dan ya saran saya, cukupi makan kalian, kemudian cukupi minum kalian ya, minum air hangat, seperti itu teman-teman ya. Nah mungkin itu ya Bu Yanti, tidak bisa saya jelaskan panjang lebar karena masih ada pertanyaan. Nah di sini kemudian ada @akurina 2165, pingin bisa bawa motor lagi ya Allah. Nah ini sangat lucu ya teman-teman. Disebut lucu tuh jadi dulu pas kita sebelum terkena anxiety disorder atau kecemasan berlebih ini, kita berjalan-jalan ya, saya sendiri ya, kemanapun sampai ya teman-teman, seperti itu, kemanapun nyampe. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi di situ ada pingin bisa bawa motor lagi ya Allah. Nah di sini lucu ya teman-teman, kembali saya pun dulu merasakan seperti itu. Kemudian ada terlintas pikiran pengen ketawa gitu ya, lucu. Dulu kok saya bisa kemana-mana bawa motor jarak jauh, ini kok sekarang mental saya drop gitu, mental saya nggak bisa gitu bawa motor. Kenapa ini? Kadang-kadang lucu, kemudian ya sedih juga ya teman-teman, kok dulu saya bisa pergi kemana gitu ya, pergi jauh-jauh, kok sekarang dalam keadaan seperti ini saya tidak bisa ajak keluarga kemana, kesana kemari, susah lah. Emang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya teman-teman. Emang sensasi itu sangat berpengaruh banget ya teman-teman, sangat berpengaruh banget, tidak bisa dikatakan dengan kata-kata ya. Saya yang mengalami seperti itu ya tidak bisa dianggap remeh lah. Saya memaklumi kalian, memaklumi ya, sama, saya pun sama seperti itu teman-teman, sama ya. Kalau disebut sampai saat ini ya saya juga masih ada sensasi teman-teman ya, apalagi kalau misalkan berpergian jauh masih ada sensasi. Cuman ya kita berpikir ya mau sampai kapan juga ya teman-teman, seperti itu ya. Nah jadi kuncinya ya Akurina 2165, usahakan untuk biasakan lagi ya, biasakan lagi dari mulai bawa sekitar 2-3 meter, kemudian 20-30 meter, 2 kilo, 3 kilo ya, dilanjut gitu. Jadi kita tuh harus ada prakteknya sih teman-teman. Jadi praktek dikit-dikit, oh di pertengahan nih ada sensasi
nggak nyaman, kemudian ulu hati nggak nyaman, sensasi perut nggak nyaman, jadi takut kumat di jalan lah, seperti itu peribahasanya. Ya usahakan untuk duduk dulu santai, jadi usahakan membawa air minum ya, bekal ya teman-teman, air minum yang hangat teman-teman, seperti itu. Kalau misalkan agak panik, agak cemas, ya kalian berhenti dulu, minum dulu, kemudian kalau udah tenang lanjut lagi, dan sambil afirmasi atau kata-kata yang membuat kalian semangat. Ayo semangat bangkit, saya harus bisa. Insya Allah lambat laun, dan seiring berjalannya waktu itu semua akan terbiasa teman-teman, akan bisa. Itu sih kunci-kuncinya, harus banyak praktek sih. Aku Rina barusan siap, tapi tiap kali keluar juga jadi merasakan sensasi di jalan, gak bisa press gitu lihat pemandangan, sensasi kepala selalu nempel. Ya sama, yang namanya gelisah, cemas, was-was. Bukan kita menikmati pemandangan, bukan kita malah menikmati jalan gitu ya teman-teman, tetapi kita selalu berpikir sensasi. Aduh takut gimana nih di jalan, aduh takut kumat ini. Ya otomatis bukan kenikmatan yang ada di pemandangan jalan, pinggir jalan gitu teman-teman, bahkan yang muncul ya mungkin kegelisahan, cemas. Tapi jika kalian biasakan gitu untuk mengontrolnya, alihkan dengan dengan pemandangan, lihat pemandangan yang lain yang indah, seperti itu ya, dibiasakanlah intinya. Untuk aku Rina, insya Allah bisa. Kemudian di sini ada ruang enjoy, berapa bulan sembuhnya dan makan apa saja. Di sini terus terang ya, terus terang dari video-video awal yang saya bagikan ya. Di sini bukan bicara tentang sembuh atau bicara tentang normal atau bicara tentang sakit ya teman-teman. Jadi kita tuh ingin kembali ke posisi normal tuh, kita harus membiasakan lagi hal-hal yang mungkin kita lakukan dulu sebelum terkena ya teman-teman. Jadi seperti takut keluar rumah, dibiasakan lagi untuk keluar rumah. Takut makan, biasakan lagi untuk makan, dicicip-cicipilah, jangan berlebihan ya, seperti itu teman-teman. Dicoba-coba dulu, nah nanti biasakan, biasa lagi, karena sangat dominan yang anxiety disordernya, kecemasan berlebih, takut makan ini, takut di jalan, nanti tersugesti pikiran kita, dan ya kumat intinya, seperti itu, panik. Nah di sini bisa kumat kapan saja, tergantung pola hidup kita yang seperti apa dan pola pikir kita bagaimana. Kalau misalkan pola pikir yang selalu memikirkan sensasi, sulit sembuhnya, pikiran yang selalu stres, ya pasti kumat gitu. Kemudian berpengaruh ke sensasi asam lambung, bisa jadi naik, seperti itu teman-teman. Jadi sangat berhubungan lah antara pikiran kita dan lambung ya teman-teman, sensasi asam lambung, seperti itu. Dan bicara tentang berapa bulan sembuhnya, terus terang teman-teman, saya di sini 2021 ya, sekarang 2023 ya teman-teman, mungkin kurang lebih 2 tahun saya alhamdulillah banyak banget perkembangan dan banyak banget cobaan, dan ya mungkin kita harus belajar dari pengalaman ya teman-teman, seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya saya masih bisa napas ya, masih bisa napas, kemudian masih bisa makan, jalan, dan lain sebagainya gitu teman-teman. Bahwa ya emang gak bahaya yang namanya anxiety disorder atau kecemasan berlebih ini, tidak menyebabkan apapun, hanya menimbulkan banyak sensasi tegang di otot di mana-mana ya teman-teman, panik, gelisahnya itu sih teman-teman. Nah di sini ya mungkin bisa dikatakan berapa bulan sembuhnya dan makan apa saja kalau misalkan sembuh ya teman-teman. Dan saya menyembuhkan sendiri ya teman-teman, mendeklarasikan ya kalau saya nggak terasa sembuhnya di mananya gitu, cuman ya mungkin kurang lebih dalam 2 tahun inilah teman-teman, seperti itu kurang lebih. Nah kemudian pola makan ya, tonton di video saya ke belakang-belakang teman-teman, pengalaman saya di belakang-belakang, pola makan di situ ada ya, ada pola makan harus bagaimana saya belajar dari mana dulu gitu, sebelum ke pola makan saya di mana dulu, pola pikir dulu, apa mana dulu, tonton di video saya ke belakang, karena di sini hanya menjawab komentar-komentar ya teman-teman yang lain ya.
Di sini sudah 15 menit tuh, jadi saya tidak bisa memberikan lebih detail ya. Tonton saja video-video saya ke belakang teman-teman. Nah di sini Iwan Wandana, gak takut suara keras, tapi kalau denger suara keras gak nyaman di dada, terutama di dada tengahnya gitu gak mas. Di sini bukan gak takut ya, takut. Maksud takut di sini kita merasakan gelisah, cemas. Kalau saya merasakan cemas, gelisah, was-was. Kalau suara keras bising itu ya jantung tuh berdebar gitu ya teman-teman, karena cemas gitu. Aduh cemas karena takut gak nyaman. Lebih di sini sih ya, bener, lebih di ulu hati ya, gak nyaman di situ ya. Pokoknya hal-hal yang sepele pun gitu ya, suara musik yang sangat mengganggu keras itu, apalagi kalau malam mau tidur ada suara musik yang keras itu susah banget, gelisah banget untuk tidur ya, sehingga ya susah banget untuk istirahat ya teman-teman. Jadi usahakan jauhkan dari suara-suara yang bising ya. Terus di sini nah di sini ada siapa lagi nih, yang kemarin masih Amang Mintuk ya. Di sini mas, saya anxiety, cemas, panik sudah gak ada, tapi kepala kok masih pusing, pandangan nggak enak tuh gimana mas? Ya di sini banyak ya teman-teman, banyak yang sudah hilang sensasi kecemasan berlebihnya, namun di situ masih ada pandangan nggak enak, buram, kemudian nggak nyata, kemudian begah seperti itu ya, banyak ya. Kemudian yang masih kecemasan masih ada, tetapi yang namanya begah kemudian itu nggak ada, bisa juga. Jadi nggak semua yang mengalami anxiety disorder itu sama ya teman-teman, beda-beda ya. Di sini seperti Amang Mintuk, anxiety, cemas, paniknya sudah nggak ada. Nah di sini namun pandangannya nggak enak, gimana mas? Nah mungkin salah satunya ya, untuk pertama menurut saya dari monitor layar HP ya teman-teman. Kelamaan kita menonton layar HP, pikiran itu nggak nyaman, pikiran itu nggak fokus ya teman-teman. Jadi harus dibawa aktivitas sehari-hari, apalagi kerja ya. Kalau misalkan yang sudah kuat kerja, bekerja, fokus ke kerjaan, jangan memikirkan yang lain teman-teman, seperti itu. Kemudian harus banyak-banyak bersyukur ya, bersyukur. Sedikit luangkan waktu dalam sehari itu setengah jam untuk di luar rumah atau belakang rumah melihat awan ya, atau langit ya. Ya Allah, alhamdulillah sampai saat ini saya bisa merasakan nafas ya, sehat jasmani rohani, alhamdulillah saya bersyukur banget gitu. Nah jadi kita tuh merasakan suasana alam, kemudian pikiran pun akan menjadi jernih ya teman-teman di situ. Kemudian ke mata pun fokus lagi, normal lagi. Intinya kalau saya lebih ke terlalu banyak lihat layar monitor atau layar HP atau layar TV ya. Kalau saya seperti itu dikurangi dulu mas. Itu bisa mengakibatkan pusing juga, pandangan gak nyaman juga itu mas Amang Mintuk ya. Usahakan seperti itu. Jadi intinya kita harus banyak berlatih teman-teman, banyak beraksi ya, action seperti itu ya teman-teman. Sudah 19 menit dan mungkin saya tidak panjang lebar. Nanti kalau misalkan ada komentar yang lainnya, mangga kalian isi ya di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab sesuai pengalaman saya sendiri teman-teman. Dan intinya lakukan hobi yang menyenangkan ya. Saya mengingatkan lagi kepada kalian, lakukan hobi yang menyenangkan, aktivitas yang menyenangkan, sehingga nanti lambat laun lupa akan sensasi ya teman-teman. Nah mungkin di akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sehat dan selalu ceria ya teman-teman. Bye bye.